Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi teman-teman, pernah gak sih teman-teman tuh malam-malam lagi nge-scroll TikTok, Reels, atau YouTube Short, terus teman-teman tuh nemu video yang beda gitu. Bukan kayak konten drama, bukan food review, tapi cuman orang yang duduk di kamarnya terus ngomongin soal hal-hal yang somehow bikin teman-teman tuh ngerasa kayak ditampar, tentang makna ikhlas, tentang kenapa sih kita capek terus. Dan ternyata Islam punya jawaban buat hal yang kita pikir cuma buat perasaan kita sendiri doang, teman-teman. Dan teman-teman nonton video itu sampai habis, bahkan mungkin teman-teman save videonya terus teman-teman share. Nah teman-teman, itu tuh dakwah teman-teman. Bukan ceramah 2 jam di masjid, bukan kitab yang tebal yang teman-teman buka pas mau dibaca doang, tapi video 1 menit yang ada di handphone teman-teman jam 11 malam itu. Dan sekarang kita bakal mau ngobrolin itu, teman-teman. Gimana sih dakwah Islam itu masih tetap relevan, tetap ngena di tengah dunia digital yang chaos ini. Oke teman-teman, kita fact dulu. Indonesia itu salah satu negara yang paling online di dunia. Lebih dari 200 juta pengguna internet, teman-teman. Rata-rata kita itu ngabisin hampir 8 jam sehari natap ponsel kita, teman-teman. Dan sebagian besar itu di mana? Di medsos. Tapi teman-teman, yang lebih menarik, konten keagamaan itu selalu masuk jajaran konten paling banyak dikonsumsi orang Indonesia. Ceramah di YouTube jutaan views, kajian live di Instagram ribuan yang nonton, konten Islam di TikTok kadang bisa viral cuma dalam 1 malam, teman-teman. Artinya apa? Orang Indonesia itu sebenarnya nyari konten spiritual. Mereka aus, teman-teman. Dan kalau ruang itu nggak diisi konten yang benar, yang bijak, kualitas, ya diisinya sama hal yang lain yang nggak jelas sumbernya, nggak jelas kebenarannya. Jadi pertanyaannya buat kita sebagai umat Islam tuh, kita mau jadi penonton aja atau kita mau hadir dan ikut berkontribusi? Nah, yang keren dari Islam, teman-teman, di zaman sekarang kita yang sibuk mikirin strategi konten, algoritma, cara buat viral, ternyata Al-Quran udah kasih kita blueprint dakwah yang lengkap banget dari 14 abad yang lalu. Dimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim, Udu ila sabili rabbika bihikmatil wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilati hiya ahsan. Dimana artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Nah, 3 prinsip ini kalau kita terjemahin pakai bahasa digital sekarang tuh kurang lebih powerful banget, teman-teman. Pertama, hikmah atau kebijaksanaan, dimana kita tuh tahu kapan kita harus posting, tahu isu apa yang perlu kita angkat, tahu platform mana yang cocok buat kita nyampein ya. Kayak TikTok beda sama Twitter, beda sama Instagram. Terus konten yang bijak itu bukan yang paling berisik, tapi yang paling ngena, teman-teman. Yang kedua ada mau'izah hasanah. Yang ini nasihat yang baik, yang menyentuh, bukan yang sebenarnya kita ngejudge, bukan yang bikin orang ngerasa dihakimin di komentar, teman-teman, tapi yang bikin orang-orang tuh mikir terus berubah dari dalam. Ini jauh lebih powerful daripada konten-konten yang cuman bikin orang defensif, teman-teman. Yang ketiga itu mujadalah bil ihsan. Kalau ada debat, jawab dengan cara yang terbaik. Dimana sekarang nih di era Twitter, dimana mereka nguhor dan quote tweet panas-panasan gitu lah, teman-teman. Ini susah sebenarnya, tapi justru itu yang membedain dakwah dari sekedar rebutan-rebutan itu. Terus ada hadis Rasulullah SAW yang simple tapi dalam banget. Bismillahirrahmanirrahim, Balighu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. 1 ayat, 1 postingan, 1 video, kalau isinya benar dan niatnya ikhlas, itu udah dakwah, teman-teman. Dan Dr. Yusuf Al-Qadarawi, ulama kontemporer sekarang, karyanya banyak dijadiin referensi akademis, punya konsep yang dia sebut itu fikih dakwah yang dinamis, dimana intinya cara berdakwah harus nyesuaiin zaman. Mediumnya boleh berubah, kontennya boleh dikemas ulang,
Tapi nggak boleh berubah itu esensi dan juga kebenarannya. Tapi kita juga harus jujur teman-teman, ada tantangan nyatanya. Kayak yang pertama, hoax berlabel agama. Data Mavindo nunjukin konten keagamaan termasuk kategori hoax terbanyak di Indonesia. Hadis palsu, kutipan ulama yang dipelintir, narasi kebencian yang dibungkus bahasa agama, dan orang-orang yang gampang percaya karena ada unsur religius ya. Kedua ada echo chamber, mana algoritma bikin kita cuma lihat konten yang kita setuju doang. Umat Islam bisa terpecah, bukan karena beda akidah, tapi karena beda feed. Ini lucu teman-teman. Terus kemudian ada krisis kredibilitas. Zaman sekarang siapapun bisa ngeklaim jadi ustadz di medsos teman-teman. Gak ada filter kualifikasi. Tapi di sinilah Al-Quran teman-teman kembali relevan lagi. Mana surah Al-Hujurat ayat 6 mengemukakan prinsip tabayun. Verifikasi dulu sebelum kita sebarin teman-teman. Ini bukan etika tapi ini perintah agama. Dan soal peluang ini exciting. Satu dai sebelum era internet paling bisa jangkau ratusan orang seminggu. Namun sekarang satu video yang tepat bisa sampai jutaan orang dalam semalam. Lintas kota, lintas negara. Ini belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah dakwah Islam teman. Strateginya simpel sebenarnya. Utamakan kebenaran bukan kecepatan. Kolaborasi di kompetisi. Kemudian autentik, bukan cuma sekedar keren di layar doang, tapi juga adaptif, tapi tetap berprinsip teman-teman. Ya pada intinya, dakwah digital bukan pilihan lagi teman-teman. Ini keharusan zaman. Dan kamu gak harus jadi ustadz teman-teman. Gak harus punya jutaan follower. Satu postingan yang bener, satu kali kamu milih gak nyebarin hoax, itu udah kontribusi. Nah, prinsip Anda hal 125 ini gak pernah expire teman-teman. Hikmah, Moizo Hasana, Jadalah bil Ahsan, yang berubah cuma mediumnya doang. Dari mimbar ke layar. Ingat, sampaikanlah meskipun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.